الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan sehingga dengannya kita bisa berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya bersama para sahabatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pondasinya adalah iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang pondasinya iman dan takwa. Ayat ini adalah ayat yang turun ketika Allah perintahkan Nabi membangun Masjid Quba. Artinya Masjid Quba adalah masjid yang dibangun berlandaskan iman dan takwa. Kalau sekiranya Masjid Quba dibangun berlandaskan iman dan takwa, maka Masjid Nabawi dibangun berlandaskan iman dan takwa yang berganda. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Artinya tidak ada seorang pun yang datang ke Masjidil Haram Makkah atau Madinah, terkhusus Masjid Madinah, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali tujuan kita semuanya sama, agar kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kaum muslimin adalah selalu senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ini adalah ibadah yang paling mudah diterima oleh Allah dan ibadah yang sama hukumnya dimanapun kita berada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sallu alaihi, perbanyaklah mengucapkan salawat kepadaku, fa inna taslimakum la yabluni aina ma kuntum. Karena dimanapun kalian mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka pasti akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah salam dan salawat kepada Nabi, ibadah yang semua kaum muslimin sama, di Madinah, di luar Madinah, di ujung dunia, selama mereka beriman kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya, dan mereka memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka sama hukumnya dan sama sampainya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keutamaan kekhususan orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi di Madinah dengan orang yang berada di luar Madinah, dan itulah yang disebutkan oleh Nabi, dan itu pula lah yang disebutkan oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang mengucapkan salam dan salawat di sini, kamu yang mengucapkan salam dan salawat di Andalusia, di ujung bagian barat dunia, sama, maknanya sama akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, apa kekhususan bagi kita yang dimudahkan oleh Allah berada di kota Madinah? Kelebihan kita yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berziarah ke perkuburan Nabi, ucapannya juga salam dan salawat, tapi namanya berziarah. Sehingga perbezaan antara ziarah dan mengucapkan salam serta salawat kepada Nabi, orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi dimanapun mereka berada sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka yang berziarah kepada Nabi khusus
mereka yang ada di kota Madinah dan dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berziarah ke perkuburan Nabi tak boleh dari jarak jauh, mesti kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara perbezaan antara salam, solawat dan berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Madinah, maka di antara yang kita perbanyak adalah salam dan solawat kepada Nabi. Kemudian di antara yang kita lakukan adalah berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan kita yang Allah mudahkan dikala kita berada di kota Madinah. Kemudian ketika kita berada di kota Madinah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapannya ada juga salam dan solawat. Sehingga doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seorang muslim mereka mengucapkan dikala mereka berada dekat dengan Nabi. Jadi ziarah ke perkuburan Nabi tak boleh dari jarak jauh, mesti dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dikala mereka berada di Raudhah yang akan kita bahas, atau mereka betul berziarah ke perkuburan Nabi, yang penting dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah di antara adab berziarah ke perkuburan Nabi, tak boleh dari jarak jauh. Kemudian dikala Allah mudahkan kita dekat dengan Nabi, berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Dan orang yang mencintai Rasulnya, dan semua kita mencintai Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah kalimat yang terbaik yang kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam kepada Nabi tak cukup. Dikala kaum muslimin dimudahkan datang ke kota Madinah, kemudian mereka menyebutkan assalamu alayka ya Rasulullah, kemudian mereka pergi. Walau berulang kali mereka mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Khalilallah, assalamu alayka ya Habiballah, disebutkan dengan ungkapan semuanya, tapi makna kalimat salam tak cukup kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu, salam dan salawat tak boleh terpisah. Sehingga di antara kalimat yang terindah dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, dan siapa yang belum hafal kalimat ini nanti ulang lagi ziarahnya. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan keberkahan. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka, salawat salam keberkahan dari Allah untukmu. Wa jazaka, dan semoga Allah berikan kepadamu balasan yang terbaik, afdala ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah berikan balasan yang terbaik untuk para nabi. Ini merupakan di antara doa berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal doanya? Kita selalu mengulang-ulang kalimat ini ikhwatul Islam, karena ini merupakan di antara kewajiban yang kita lakukan di kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi dengan mengucapkan kalimat yang terbaik. Dan kalimat yang terbaik tersebut adalah assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Yang tak hafal tak boleh pulang. Yang tak hafal jangan tinggalkan Madinah. Yang tak hafal berarti cinta mereka dipertanyakan kepada nabinya. Cinta atau tidak? Karena tak mungkin kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah kemudian kita pergi. Bukankah itu merupakan di antara salah satu ibadah yang khusus bagi kita yang ada di kota Madinah? Salam dan solawat boleh dimanapun, boleh, tak ada beza antara Mekah, Madinah, kemudian kita yang ada di Indo, di Malaysia, tidak ada bezanya, sama sahaja. Karena Nabi yang sebut demikian. Lantas perbezaan keutamaan, kemuliaan, kelebihan kita yang ada di Madinah adalah ziarah ke perkuburan Nabi, walau bahasanya sama. Makanya yang tak hafal jangan pulang dulu, ingat itu baik-baik. Kita ulang lagi sekali ikhwatul Islam, atau dua kali, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita menghafalnya, karena memang kita selalu menyebutkan perkuburan Nabi salah satu tempat yang diziarah oleh kaum muslimin. Doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh.
sallallahu wasallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal? Siapa yang paling tua yang sudah hafal? Sudah hafal? Taib, sila. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berapa umurnya? Umurnya berapa? 53, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah yahfadhuk. Taib, itu adalah doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita melebihi daripada ayah dan ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih patut dibandingkan kecintaan seorang mukmin terhadap diri sendiri. Maknanya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya, bahkan melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Dan di antara salah satu kewajiban kita yang ada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya, bahwa di antara salah satu keutamaan yang ada di dalam Masjid Nabawi yang kita kenal dengan Raudhatun min Riyadul Jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan itu adalah pembahasan yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini, karena taman di antara taman-taman surga adalah hadiah dari Allah untuk penduduk Madinah dan untuk mereka yang datang ke kota Madinah. Kenapa demikian? Sesuatu yang berhubung dengan surga, maka tentu bisa menyampaikan kita ke dalam surga. Sama dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu, ikhwatul Islam, adalah hadiah dari Allah untuk mereka yang ada di Mekah dan mereka yang datang ke Mekah Al-Mukarramah. Dan kedatangan kita semua adalah untuk datang ke Mekah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada disebut dengan Hajar Aswad, atau nama lainnya adalah Hajar Abyad. Hajar Abyad itu artinya adalah batu putih, kemudian berubah menjadi batu hitam. Jadi Hajar Aswad itu awal mula turun dari surga, karena itu batu yang berasal dari surga. Kemudian berwarna putih, lebih putih daripada salju, maka disebut dengan Hajar Abyad. Kemudian berubah, dan yang membuat dia berubah adalah karena kesalahan anak Adam. Dan kesalahan yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesalahan yang terbesar. Kemudian ikhwatul Islam, dia berubah menjadi Hajar Aswad. Hajar Aswad itu besar, turun dari surga. Kemudian tinggal sedikit, yang kita saksikan itu hanya sedikit sahaja. Sebenarnya besar sangat. Kemudian dulu terjadi peristiwa di mana ada orang yang mencuri Hajar Aswad. Terlepas daripada cerita itu ikhwatul Islam, intinya Hajar Aswad itu adalah batu yang berasal dari surga. Kemudian dia akan kembali ke surga. Karena dia berasal dari surga, kembali ke surga. Sama dengan Raudhah. Raudhah itu, kenapa disebut dengan Raudhah? Sehingga sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, makna Raudhah, taman di antara taman-taman surga, betul-betul berasal dari surga Allah Azza wa Jalla. Kalau berasal dari surga, maka ia akan kembali ke surga. Sesuatu yang berasal dari surga kembali ke surga. Hajar Aswad dari surga kembali ke surga. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, siapapun di antara kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah untuk menyentuh, mencium Hajar Aswad, maka itu merupakan di antara nikmat yang terindah. Kenapa demikian? Hajar Aswad berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Ketika ia kembali ke surga, maka ia dibuat mata dan telinga. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pandangan dan pendengaran. Pandangan melihat, bersaksi, mendengarkan semua mereka yang memegang dan menciumnya. Ia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Raudhah yang ada di Madinah. Maknanya Hajar Aswad itu adalah hadiah yang terindah untuk penduduk Mekah dan orang-orang yang berada di Mekah. Dan begitu juga Raudhah adalah hadiah terindah untuk orang-orang yang ada di Madinah dan semua mereka yang ada di Madinah. Dan memang kita datang ke sini, datang ke Mekah dan Madinah. Maka perbanyaklah waktu dikala kita berada di Mekah, Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya yang bisa menghubung kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah
wa mimbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan tadi kita menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan surga, maka bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Dan surga itu adalah keindahan yang terindah. Bahkan orang yang paling beruntung itu ikhwatul Islam, dalam definisi Al-Quran, orang yang paling beruntung adalah mereka yang selamat dari neraka dan mereka yang masuk ke dalam surga. Itulah orang yang paling beruntung. Kalimat beruntung, kalimat orang yang berjaya, kalimat sukses di dalam agama adalah mereka yang selamat dari neraka dan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa dalam satu hari meminta surga kepada Allah 3 kali, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, 3 kali dia mengatakan kalimat ini, maka surga akan berkata. Jadi surga itu makhluk yang bisa berbicara, sebagaimana neraka makhluk yang juga bisa berbicara. Dan kita selalu menyebutkan yang berbicara itu bukan hanya manusia, semua makhluk Allah bisa berbicara. Yang hidup, yang mati juga bisa berbicara. Kerikil, bebatuan, makanan bisa berbicara. Bahkan semua makhluk yang ada di dunia mereka berbicara. Hanya kita yang tak paham macam mana mereka berbicara. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, akan tetapi kalian yang tak paham bagaimana mereka berbicara. Semuanya berbicara, dan pembicaraan mereka, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asal bicara kita itu tak boleh keluar dari mulut kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hukumnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ikhwatul Islam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut aw liyasmut." Ada 2 riwayat. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maknanya mereka sadar kalau mereka akan kembali kepada Allah, maka jangan ucapkan dari lisannya kecuali yang baik. Kalau tak sanggup ucapkan yang baik, maka diam. Dan diam itu ikhwatul Islam, mengucapkan yang baik atau diam itu adalah puncak daripada akhlak yang sesungguhnya. Makanya orang yang paling berakhlak adalah mereka yang tak banyak bicara. Orang yang paling banyak berakhlak itu ikhwatul Islam, orang yang tak banyak bicara, atau kalau mereka berbicara tak keluar dari lisannya kecuali yang baik-baik saja. Itu adalah puncak daripada akhlak yang terbaik. Makanya berbicara itu kalau tak baik, maka diam saja. Itu adalah puncak daripada akhlak yang sesungguhnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau ini ikhwatul Islam, beliau ini adalah dikenal dengan Imam Malik kecil. Jadi para ulama itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Syafi'i kecil, ada Imam Malik, ada Imam Malik kecil, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Abu Hanifah kecil, ada Imam Ahmad, ada Imam Ahmad kecil. Itu istilah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa disebut dengan yang demikian? Karena merekalah yang mewariskan para ulama yang tadi kita sebutkan. Seperti misalnya Imam Abu Hanifah, pewaris kecilnya Abu Hanifah kecil namanya adalah Abu Yusuf Al-Qadhi. Kemudian Imam Malik, Abu Zaid ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kemudian Imam Syafi'i disebut dengan Imam Al-Muzani, Imam Syafi'i kecil. Begitu semua para ulama. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani bahwa orang yang berakhlak, kalau kita tahu siapa yang berakhlak, adalah mereka yang mengucapkan yang baik atau diam. Itu akhlak yang terbaik. Kemudian ikhwatul Islam, kita ulang lagi bahwa semua makhluk yang ada di dunia, mereka semuanya berbicara, yang hidup ataupun yang mati, benda mati, tapi bicara mereka semuanya terbaik. Karena yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jal adalah karena lisan. Lisan paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyebutkan hadis yang tadi telah kita sebutkan. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, salah satu yang berbicara itu adalah surga dan neraka. Surga bisa berbicara, neraka bisa berbicara, walau mereka tak punya mulut, tak punya rongga, tak punya lisan, tapi mereka bisa berbicara. Dan di antara salah satu pembicaraan surga dan neraka, surga mengatakan, "Ya Allah, siapapun yang berlindung darimu, siapapun yang meminta kepadamu agar dirinya masuk, maka masukkan ia ke dalam diriku." Makanya Nabi SAW menyebutkan, kalau ada seorang mukmin dia meminta kepada Allah 1 hari, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga." Tak sampai 5 detik, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah." Berapa detik ikhwatul Islam? Siapa di antara kita yang dimudahkan oleh Allah mengatakan kalimat ini? 3 detik, 5 detik sahaja.
Makanya siapapun yang meminta kepada Allah dalam satu hari, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, surga akan berkata kepada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam diriku. Kemudian barang siapa yang berlindung dari neraka 3 kali dalam satu hari, ya Allah jauhkan aku dari neraka, jauhkan aku dari neraka, jauhkan aku dari neraka, a'udzubika minan nar misalnya, maka neraka akan berbicara, ya Allah jauhkan dia dari diriku. Tinggal kita dimudahkan mengucapkan kalimat ini atau tidak. Sehingga ikhwatul Islam, di antara doa yang terbaik, bahkan para ulama menyebutkan kalau orang yang tak berdoa dengan doa ini berarti mereka belum lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun di antara kaum muslimin yang belum lagi tahu doa ini, berarti seolah mereka belum lagi berdoa. Maknanya belum lagi sempurna doanya. Karena suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi SAW datang ke rumah ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Aisyah lagi salat. Kemudian lama doanya. Kemudian Nabi tunggu karena Nabi ada hajat. Namun Aisyah lama salatnya dan Aisyah tak tahu kalau Nabi sedang tunggu dia. Kemudian apa yang terjadi? Setelah Aisyah selesai salat, kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kenapa engkau berlama-lama berdoa? Maknanya berlama-lama berdoa itu ikhwatul Islam dengan doa-doa yang tentunya karena bahasa kita ini berdoa tentu banyak silaf dan salahnya. Bahasa kita berdoa banyak salah dan silapnya. Kadang-kadang yang membuat seseorang sengsara dalam hidup itu karena doa dia. Ya Allah berikan kepadaku rezeki. Ketika Allah bagi dia rezeki, dia jauh dari Allah. Ujung-ujungnya dia dimasukkan ke neraka Allah Azza wa Jalla. Ya Allah berikan kepadaku anak. Dikala Allah bagi dia anak, maka anak yang buat dia sengsara dalam kehidupan. Jadi doa itu mesti kita berjaga-jaga, hati-hati. Dan doa yang terbaik adalah doa dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang terbaik doa dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncak daripada semua doa adalah kalimat yang diajarkan oleh Nabi kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, kenapa engkau berlama-lama? Apa kata Aisyah? Aku sedang berdoa ini dan itu. Disebutkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Kalau engkau berdoa mesti dengan doa ini. Kemudian Nabi bacakan doa yang terindah sepanjang masa. Makanya seolah mereka belum tahu, belum berdoa namanya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan dunia dan akhirat, sekarang atau akan datang. Aku tahu atau aku tak tahu, aku meminta semuanya kepadamu. Kemudian wa a'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan sekarang akan datang, yang aku tahu, yang aku tak tahu, aku berlindung semuanya. Kita tidak bisa menyebutkan semua kebaikan dan kita tak juga bisa menyebutkan semua keburukan. Maka inilah kalimat yang terbaik. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang Engkau tahu, yang Engkau tahu dan yang akan sekarang dan yang akan datang, yang aku tahu dan yang aku tak tahu, semuanya. Dan aku berlindung dari semua keburukan. Maka doa ini adalah doa yang terbaik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kemudian apa sambungannya? Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan yang pernah Nabi minta. Nabi sudah minta semua kebaikan dunia akhirat. Dan kita tak tahu apa permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak bisa hitung satu persatu. Tapi namun kita sebutkan secara umum semua kebaikan yang Nabi pernah minta, aku juga minta. Wa a'udzubika min syarri ma ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Nabi berlindung darinya. Keburukan kita tak bisa hitung satu-satu dan kita tak bisa sebutkan satu-satu. Nabi tahu semuanya. Allah yang bagi tahu. Kemudian Nabi sudah berlindung kepada Allah dan kita mengatakan aku berlindung dari yang Nabi berlindung darinya. Semua yang Nabi berlindung darinya. Kemudian apa sambungannya? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku ingin surga, masukkan aku ke dalam surga dan sesuatu yang bisa membuat aku dekat dengan surga dari ucapan dan perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Aku berlindung dari neraka dan sesuatu yang bisa mendekatkan ke dalam api neraka
baik itu dari ucapan ataupun dari perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, jadikan semua takdirku jadikan semuanya yang terbaik. Sehingga doa ini ikhwatul Islam merupakan doa yang terbaik sepanjang masa. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada ibunda Aisyah, alaiki bijawami'il kalim, mesti kamu ucapkan doa ini. Seolah-olah Nabi SAW juga bagi tahu kita sebagai umatnya, kalau kalian berdoa kepada Allah, ini adalah doa yang terbaik, maka disebut dengan jawami'ul kalim. Semua doa ada di dalamnya, semuanya. Semua kebaikan dunia akhirat kita meminta kepada Allah, keburukan dunia akhirat kita berlindung dari Allah Azza wa Jalla, semuanya. Sehingga di antara kewajiban kaum muslimin, kalau mereka ingin berdoa dengan doa yang terbaik adalah doa ini. Sudah hafal atau belum? Itu masalahnya. Jadi masalahnya kita tak banyak hafal doa. Jadi doa yang terbaik itu ikhwatul Islam adalah doa ini. Kita ulang lagi 1 kali atau 2 kali. Mesti dihafal oleh kaum muslimin. Terkhusus nanti bagi kita yang kita kan selalu kita cakap bahwa dikala kita berada di Mekah Madinah, apa tujuan utama kita kepada Allah? Apa tujuan utama? Berdoa. Ibadah yang terbaik itu adalah doa. Dalam solat ada doa, dalam zakat ada doa, dalam sedekah ada doa, dalam tawaf ada doa, dalam sa'i ada doa, dalam semuanya ada doa, dalam minum zam-zam ada doa, semuanya doa. Bahwa tujuan kita datang ke sini, tujuan awal itu adalah dan ini adalah puncak daripada doa. Maka disebut oleh Nabi jawami'ul kalim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. InsyaAllah semoga dimudahkan oleh Allah kita bisa menghafalnya. Kira-kira berapa hari kita bisa menghafal doa ini? Sebelum pulang kampung lah ya. Sebelum pulang kampung, sebelum balik meninggalkan tanah haram Mekah Madinah, usahakan kita menghafal doa ini. Karena memang kita di sini untuk belajar, salah satunya adalah belajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengatakan doa yang terbaik adalah doa dari Al-Qur'an dan doa dari Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin doa kita lebih baik daripada doa Al-Qur'an dan doa Nabi. Karena doa yang terbaik, Allah tahu apa yang terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang terjadi, kalau terjadi, bagaimana terjadi, semua Allah tahu. Sehingga Allah bagi tahu kepada kita semuanya doa-doa yang terbaik. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa yang terbaik itu ikhwatul Islam kita selalu mengatakan, bahkan ini cerita berulang ya, tapi semoga memberikan manfaat, motivasi kepada kita bersama bahwa doa itu adalah perkara yang bisa membuat kita bahagia atau membuat kita menderita. Kita selalu menceritakan ikhwatul Islam, ada orang di Makkah Al-Mukarramah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang khusyuk dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Karena memang momen kita di sini momen terindah untuk beribadah kepada Allah dan berdoa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dikala dia sedang tawaf, dikala dia sedang berada di Ka'bah, karena dia belum punya anak dan keturunan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semua orang yang datang ke sini Engkau berikan kepada mereka anak dan keturunan. Aku yang tak ada anak dan keturunan. Itu doanya. Bagus atau tak bagus? Bagus atau tak bagus doanya? Coba kita tengok. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya. Sehingga dikala dia pulang, alhamdulillah diberikan keturunan oleh Allah Azza wa Jalla. 1 tahun, 2 tahun, sampai 17 tahun. Dan cerita ini, kita selalu menyebutkan, cerita ini dikisahkan, kami ambil cerita ini dari dosen kami ya, dari salah seorang ulama yang juga mengajar di Masjid Nabawi, namanya adalah Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Kalau kita ingin jumpa dia, nanti bisa jumpa di bagian kanan Masjid Nabawi. Dia sudah tua ikhwatul Islam, 65 tahun, 66 tahun, dan dia adalah salah seorang ulama yang ada di Madinah. Dia menceritakan ini, dan dia meriwayatkan dari salah seorang yang jaga Hajar Aswad. Hajar Aswad yang kita tengok itu ikhwatul Islam, ada polis kan yang selalu jaga. Nah, polis ini yang meriwayatkan.
Jadi polis ini dia baru masuk kerja. Kemudian awal dia bekerja, dia dimudahkan oleh Allah untuk mendengarkan doa orang ini. Jadi orang ini berdoa dekat Ka'bah Al-Musyarrafah, mengatakan, menangis, ya Allah, semua yang ada di sini punya anak, aku yang tak punya anak, berikan kepadaku anak dan keturunan. Jadi polis ini tengok dia, kemudian suara dia dihafal, muka dia juga dihafal. Kemudian setelah itu bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, sampai 17 tahun. Tiba-tiba ikhwatul Islam, orang ini kembali datang ke Mekah untuk beribadah, melaksanakan umrah lagi. Dan kebetulan yang jaga Hajar Aswad polis yang sama. Dan dimudahkan oleh Allah, dia kembali berdoa. Suaranya sama, bahasanya juga sama, tak jauh beza. Kemudian dia berdoa, ya Allah. Dia mengatakan dalam doanya di samping Ka'bah Al-Musyarrafah, dia mengatakan, ya Allah, matikan anakku, matikan. Ada orang tua yang berdoa seperti ini. Awal mula tadi dia berdoa apa doanya? Ya Allah, berikan kepadaku anak. Kemudian dia berdoa pada akhirnya, Allahumma ahlik waladi, binasakan anakku, matikan dia. Berarti doa yang pertama bagus atau tak bagus? Bagus atau tak bagus? Kalau bagus, dia tak mungkin berdoa seperti ini. Bisa dipahami? Kalau bagus, tak mungkin dia mendoakan anaknya, ya Allah, matikan anakku, tak mungkin. Berarti doa yang pertama ini ada masalah. Coba kita lihat ikhwatul Islam, ya Allah, berikan kepadaku anak dan keturunan. Di mana masalahnya? Tentu kita bertanya, masalahnya ikhwatul Islam, itu bukan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu bukan doa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran, hadis Nabi tak pernah ajarkan kita minta anak, tak pernah. Tapi Al-Quran dan hadis ajarkan kepada kita, Rabbi habli minas. Itu dia. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang bukan minta anak. Betapa banyak orang yang punya anak namun dia stres gila karena anaknya. Karena salah dalam, padahal salahnya sikit ikhwatul Islam. Bukan salah, tapi kurang lengkap. Kurang lengkap. Karena dalam Al-Quran itu, makanya kita tengok dalam Al-Quran, doanya Rabbi habli minas salihin, doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan tayyibah. Jadi kita tak dituntut minta anak. Macam kita minta rezeki ikhwatul Islam. Apa doa kita kalau kita minta rezeki? Siapa yang tahu apa doa minta rezeki di sini? Ini bahaya nih kalau tak tahu. Apa doa minta rezeki? Allah, coba tengok doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, berikan kepadaku anak dan keturunan, kemudian berikan kepadaku harta yang banyak, dan berikan keberkahan kepada keluarga, anak, keturunan, dan juga kepada hartaku. Jadi tak minta harta, kita tak pernah diajarkan minta harta kepada Allah Azza wa Jal, minta rezeki, tapi minta rezeki yang berkah, yang taib. Maka jaga-jaga dalam berdoa. Jadi bahasa kita itu terlalu banyak salahnya. Paham sampai di sini maksudnya ikhwatul Islam? Jadi bukan salah ya, tapi tak sempurna. Karena tak mungkin bahasa kita itu sempurna. Bahasa yang sempurna pasti bahasa Allah dan bahasa Rasulnya. Pasti. Makanya tadi orang yang tadi berdoa, ya Allah, matikan anakku, binasakan dia. Polis yang tadi jaga Hajar Aswad, dia turun. Dia turun ikhwatul Islam. Diambil, dia tinggalkan Hajar Aswad, diambil orang yang tadi berdoa. Kemudian dia mengatakan, bukankah kamu dulu 17 tahun yang dulu, dia masih ingat. 17 tahun lamanya, 17 tahun dulu kamu yang berdoa di sini. Maka orang ini mengatakan, iya. Sekarang engkau berdoa, Allah kabulkan doamu. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang tidak ada manusia berdoa dengannya. Ya Allah, binasakan anakku, matikan anakku. Orang tua mana yang berdoa demikian? Tak ada ikhwatul Islam. Maka polis ini mengatakan, zalamtahu marratain. Kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Yang pertama zalim awal kamu meminta, dan sekarang zalim dikala kamu minta kebinasaan. Jadi doa yang pertama tadi disebut dengan zalim. Orang yang salah dalam berdoa berarti zalim namanya. Maka disebut dengan zalim. Jadi dalam doa itu juga ada zalimnya ikhwatul Islam. Dan di antara kezaliman di antara zalim berdoa adalah mereka yang melampau dalam berdoa. Itu disebut dengan zalim. Makanya doa yang terbaik, tidak ada doa yang terbaik kecuali doa dari Al-Quran dan hadis Nabi. Maka berlatihlah untuk menghafal doa. Sampai bila kita aminkan doa tuan guru, tu imam, sampai bila? Doa kita dan doa dia tak sama. Hajat kita dan hajat imam tak sama. Tuan guru dan murid doa tak sama. Tuan guru ingin tambah nikah, kalau kita doanya amin. Tak tahu, tak sama ikhwatul Islam, tak sama. Lain. Makanya belajar untuk menghafal doa. Dikala kita berada di Ka'bah, di Mekah, di Madinah, siapa yang tahu apa yang kita perlukan? Diri kita sendiri.
Tak mungkin orang lain tahu. Antara suami istri saja doanya tak sama. Antara anak dan ayah doanya tak sama. Bisa dipahami? Maka belajarlah berdoa. Dan doa yang terbaik adalah doa dari Al-Quran. Coba bayangkan, 1 tahun 1 doa. Berarti umur kita sudah 50 tahun. Mestinya kita sudah hafal 30 doa dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW. Kita belajar ikhwatul Islam, maknanya belajar untuk berdoa. Karena semua keperluan kita sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi semuanya. Dan salah satunya doa yang tadi kita sebutkan. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada polis yang tadi berbicara zalam tahu maratain. Kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Yang pertama salah dalam berdoa, kemudian juga salah pada doa terakhir. Semuanya salah. Kemudian diajarkan, kalau kita minta anak, maka berdoalah dengan doa dari Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah waj'alhu rabbi radiyah. Itu doa-doa yang terbaik. Doa anak yang diridhai, anak yang thayyib, anak yang saleh. Itu kalimatnya, 3 kalimatnya. Kemudian ketika anak kita ini anak yang mungkin tanda kutip ya, mungkin nakal atau jauh dari Allah, tak mau salat atau jauh, misalnya tak mau dekat dengan agama, atau misalnya melakukan nakal lah istilahnya, dikala mereka sudah dewasa, sudah balik, maka apa doanya? Doanya lain lagi, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Jadi kalau anak kita ada masalah nakal, jahat, kalau bahasa kasarnya jahat, atau jauh dari agama, tak mau beribadah kepada Allah, maka doanya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian orang ini ikhwatul Islam, dia mulai berdoa dengan kalimat tadi. Kemudian dikala dia berdoa di Ka'bah Al-Musharrafah, maka tahun berikutnya dia kembali melaksanakan ibadah umrah lagi, dan yang jaga Hajar Aswad polis yang sama. Kemudian ternyata orang ini dia umrah tak lagi seorang, dia membawa salah seorang anak yang umurnya 17 tahun, berarti anak dia yang tadi didoakan binasa mati, sekarang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah 1 tahun saja. Kemudian polis ini kembali turun. Kemudian apa kata polis ini kepada orang yang tadi berdoa? Ceritakan bagaimana kisahmu kepada anakmu. Kemudian dia ceritakan macam mana dulu berdoa di awal, kemudian macam mana doa yang salah, kemudian pada akhirnya berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik. Kemudian apa kata sang anak? Di malam ayah saya berdoa, malam itu juga seolah-olah cahaya masuk ke dalam hati dan saya berubah 100%. Karena doa. Makanya kadang-kadang ikhwatul Islam, salah berdoa bisa menyebabkan bahaya. Karena kita berdoa lebih kepada emosional, lebih kepada keadaan. Kalau bahasa kitanya baperan lah. Apa bahasa baperan itu ya? Lebih mengandalkan nafsu jiwa, baperan. Apa bahasa baperannya? Tak semua orang paham kalimat ini. Siapa yang bisa terjemahkan? Terlalu baper lah, bawa perasaan, terlalu dengan menggunakan perasaan. Perasaan kita itu banyak betul atau banyak salah? Perasaan kita banyak betul, banyak salah. Kita tahu perasaan kita banyak salah, kemudian kita berdoa dengan perasaan tersebut, ya doanya salah jadinya. Apalagi dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah. Bisa dipahami? Oleh karena itu ikhwatul Islam, maka pandai-pandailah dalam berdoa. Dan salah satunya yang tadi kita sebutkan. Pertanyaannya masih sama. Doa tadi sudah hafal atau belum? Jadi macam mana? Bila berapa lama waktunya menghafal doa ini? 2 hari cukup? 2 hari cukup? 2 hari? Macam tak mau ya, tak minat satu pun yang hafal. Ini induk daripada doa ikhwatul Islam, jawami'ul kalim. Mesti kita hafal, mesti. Ulang 1 kali 1 hari. Kalau kita ulang 50 kali 1 hari, insyaAllah esoknya hafal. Masalahnya kita tak nak ulang doa. Kita lebih mau mengulang cari-cari pohon kurma dan sajadah. Itu masalahnya. Jalan sana, jalan sini, pergi sana, pergi sini. Belum lagi pintu 338, 1 real. Apalagi nama yang lain. Banyak yang nak kita cari. Tapi kita lupa mencari doa yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya berapa hari? Saya tanya lagi. Berapa hari kita hafal doa ini? 1 hari? Dunia akhirat tanggung jawab ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ikhwatul Islam. Semoga Allah mudahkan kita berdoa dengan doa yang terbaik yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tapi ikhwatul Islam, kita ulang lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Alaiki bijawami'il kalim." Mesti kamu baca doa ini, mesti. Semenjak Nabi mengatakan kalimat ini, maka semenjak itu pula ibunda Aisyah selalu berdoa dengan kalimat ini. Dan siapapun yang mendengarkan hadis ini,
maka berdoalah dengan hadis yang tadi kita sebutkan, dengan doa yang terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalamnya ada meminta surga kepada Allah, dan kita selalu menyebutkan meminta surga, berlindung dari api neraka adalah permintaan Nabi setiap harinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dikala mendengarkan para sahabat berdoa masuk surga, takut akan api neraka, apa jawaban Nabi? Atau apa perkataan Nabi? Haula hanu dan din. Seputar itulah doa kita. Doa kita semuanya surga, masuk surga atau takut akan api neraka. Bahkan ibadah kita ini ikhwatul Islam, di antara motivasi yang Nabi sebutkan bahwa kita beribadah ini ingin masuk surga, bahwa kita tidak melakukan maksiat karena takut akan api neraka Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Bukan lagi dijamin, surga itu ikhwatul Islam tak dibuka kecuali untuk Muhammad bin Abdullah. Makanya kita selalu mengatakan khazinul jannah, khazin jannah atau yang menjaga surga. Sebagian para ulama menyebutkan namanya adalah malaikat Ridwan. Hanya saja riwayat yang menyebutkan malaikat Ridwan, nama Ridwan itu riwayatnya agak lemah sedikit. Terlepas daripada siapa malaikatnya, yang terpenting ada penjaganya, khazin. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena surga tak pernah dibuka kecuali untuk seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kemudian Nabi datang, kemudian khazin ini bertanya, kamu siapa? Nabi mengatakan Muhammad bin Abdullah. Maka apa kata khazin? Bika umirtu, untukmu aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Maknanya selain dirimu surga tidak akan pernah dibuka. Jadi surga tidak akan dibuka kecuali karena untuk yang pertama kali untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau demikian, Nabi selalu setiap hari berdoa minta surga dan takut akan api neraka setiap hari. Macam mana dengan kita yang lemah ibadahnya, yang mungkin jauh dari agama, jauh dari ketaatan, banyak melanggar? Tentu kita lebih banyak lagi meminta surga setiap harinya. Makanya tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam bahwa minimal satu hari kita meminta Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali, wa a'udzubika minan nar 3 kali, dan doa yang terbaik adalah doa yang tadi kita ajarkan. Makanya kenapa kita anjurkan mesti kita hafal doa ini, karena semua kebaikan ada di dalamnya dan kita minta kepada Allah, sebagaimana semua keburukan juga ada di dalamnya dan kita berlindung darinya. Maka disebut dengan jawami'ul kalim, maknanya adalah kumpulan semua kalimat yang terbaik, maka disebut dengan jawami'. Tapi ikhwatul Islam, kemudian kita kembalikan kepada Raudhah. Kenapa kita membahas tentang surga? Karena Raudhah ini ikhwatul Islam, Raudhah itu berkaitan dengan surga. Raudhatun min riyadil jannah ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Apa itu makna taman surga ikhwatul Islam? Para ulama menyebutkan taman surga disebut dengan taman surga. Yang pertama maknanya bahwa apapun ibadah yang kita lakukan di dalamnya bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Itu makna yang pertama. Kenapa taman surga disebut dengan taman surga? Makna yang pertama, semua ibadah yang kita lakukan di dalam semuanya. Makanya ibadah yang kita lakukan di Raudhah. Apa ibadah yang kita lakukan di Raudhah? Apa ibadah yang kita lakukan di Raudhah? Apa? Siapa yang jawab angkat tangan? Dan bertanggung jawab. Apa ibadah yang kita lakukan di Raudhah? Yang jawab angkat tangan. Dan bertanggung jawab. Ada yang jawab kan? Siapa yang jawab angkat tangan? Apa nak? Salat kenapa? Salat sunnah? Salat wajib tak boleh? Salat jenazah? Berdoa? Berzikir? Baca Quran? Terus yang mana? Yang mana satu? Waktu kita 10 menit. 10 menit kan? Salat doa? Baca Quran? Tak cukup waktu? Masya-Allah. Barakallahu fiik ya, masya-Allah. Sila nak sila, masya-Allah. Sihat salam ya, masya-Allah. Barakallahu fiik. Betul atau salah nih? Baik, apa ibadah yang kita lakukan di Raudhah? Itu pun kita tak tahu jawabannya. Yang senang kan? Soalan yang senang kan? Apa ibadah yang kita lakukan di Raudhah? Tadi baru kita bahas bahwa di antara makna Raudhah, semua ibadah yang kita lakukan bisa mengantarkan kita ke surga. Jadi apa ibadah yang kita lakukan? Baru saya tadi macam mana nih ikhwatul Islam? Semua ibadah, semuanya. Paham maksudnya? Semua ibadah boleh kita lakukan di dalamnya. Tidak mesti doa.
Yang bisa berdoa sila, yang bisa salat sila, yang bisa baca Quran sila, semuanya bisa dipahami. Maknanya ikhwatul Islam, ada orang yang masuk ke raudhah kan antri, beratur. Pas sampai giliran dia buang angin. Mesti ada buang angin. Lantas nanti dikala dia di raudhah, apa yang dia buat? Dia tak bisa salat. Berarti dia berzikir, berdoa. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Artinya semua ibadah apapun, tidak ada ibadah khusus. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Maknanya ibadah apapun yang Allah mudahkan sila lakukan. Walaupun yang terbaik daripada ibadah tersebut adalah ibadah salat, karena dalam salat ada doa, dalam salat ada zikir, dalam salat ada Quran, dalam salat ada semuanya. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Tapi kalau sekiranya tak mesti salat, dia bisa baca Quran, bisa berdoa, lakukan semua ibadah. Karena Nabi SAW menyebutkan, atau para ulama menyebutkan, semua ibadah yang dilakukan, apapun ibadah yang dimudahkan kita melakukannya, maka itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Bisa jadi salat yang kita lakukan itu penyebab kita masuk surga. Bisa jadi ketika kita angkat tangan berdoa kepada Allah, itu yang menyebabkan kita masuk surga. Bisa jadi diam, bertafakur, bermuhasabah, bisa jadi itu yang sebabkan kita masuk dalam surga. Kita tak tahu. Makanya itu merupakan di antara makna yang terindah disebutkan oleh para ulama. Artinya tidak ada ibadah khusus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan di dalam raudhah. Maknanya semua ibadah boleh kita lakukan. Dan semua ibadah bisa dikabulkan oleh Allah dan bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah tidak ada di antara kita yang dengar, siapapun yang berdoa di raudhah, maka doanya dikabulkan? Ada yang pernah dengar ini? Yang ada pernah dengar angkat tangan. Dan dari mana dia dengar? Angkat tangan. Yang belakang kami mohon maaf ya, kami tak nampak ya. Barakallahu fiik. Pernah tidak kita mendengarkan siapapun yang berdoa di raudhah doanya dikabulkan? Yang jawab angkat tangan. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Siapa yang bilang seperti itu? Siapa yang bilang? Bilang aja Ustadz yang bilang. Baik, barakallahu fiik. Ini baru, ini tajuk tentang surga ya. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sila. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yahfadak, barakallahu fiik. Allah yahfadak. Tapi ikhwatul Islam, jadi maknanya kita tidak pernah mendengarkan siapapun yang berdoa di raudhah antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, doanya dikabulkan. Maknanya berdoa bisa jadi di Masjid Nabawi, semua Masjid Nabawi. Apalagi sebelumnya kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, raudhah itu ada dua makna. Raudhah itu ada dua makna. Yang pertama, raudhah yang ada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Itu mimbar yang pertama atau raudhah yang pertama. Raudhah yang kedua, semua rumah Allah yang dijadikan untuk baca Al-Quran, baca hadis Nabi, belajar agama, itu juga disebut dengan raudhah. Dan pahalanya sama-sama bisa mengantarkan ke dalam surga. Sehingga dengannya kita lihat ikhwatul Islam di Masjid Nabawi. Bagian mana di Masjid Nabawi yang tidak dibacakan Al-Quran? Bagian mana Masjid Nabawi yang tidak dibacakan hadis Nabi? Bagian mana Masjid Nabawi yang tak belajar agama orang di dalamnya? Bagian mana? Ada atau tak ada? Ada atau tidak? Semua bagian Masjid Nabawi dijadikan untuk baca Quran. Semua bagian Masjid Nabawi dijadikan untuk baca hadis Nabi, belajar agama kaum muslimin dari ujung ke ujung. Berarti Masjid Nabawi ini semuanya bisa dikatakan dengan raudhah, taman di antara taman-taman surga. Seperti kita duduk di sini. Ini disebut dengan raudhah, dan semoga duduknya kita di sini bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Itu disebut dengan raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga. Makna yang kedua, idza marartum bi raudhatin min riyadhil jannah. Apabila kalian lewat antara taman surga, di taman surga, Nabi mengatakan hadis yang kedua, apabila kalian melewati taman surga, Nabi juga sebut dengan taman surga. Yang pertama Nabi sebut taman surga, yang kedua Nabi juga sebut taman surga. Apabila kalian lewat taman surga, singgah, mampir, duduk dulu. Para sahabat bertanya, ya Rasul, taman surga itu yang mana? Yang kami tahu taman surga itu hanya antara rumah Nabi dan mimbar Nabi saja. Itu yang kami tahu. Ternyata ada taman surga yang kedua. Maka Nabi menyebutkan majalisuz zikir, majlis, halaqah, perkumpulan
yang di dalamnya berzikir kepada Allah. Dan zikir itu adalah Al-Quran. Karena di antara nama Al-Quran adalah berzikir. Makanya kalau orang bertanya secara umum, kamu sudah berzikir atau belum? Apa maknanya? Sudah baca Quran atau belum? Paham sampai di sini? Karena zikir secara umum makna dia itu Al-Quran. Allah menyebutkan bahwa di antara nama Al-Quran itu adalah Az-Zikir. Inna nahnu nazzalna Az-Zikra. Kami yang turunkan zikir. Zikir itu Al-Quran. Karena memang orang yang baca Quran berarti mereka sedang berzikir kepada Allah. Itu makna umum. Makanya kalau ada yang bertanya, kamu sudah zikir hari ini atau belum? Maka maknanya kamu sudah baca Quran atau belum? Itu makna zikir dalam Al-Quran. Al-Quran itu namanya zikir. Al-Quran, Al-Furqan, Al-Tibyan, Al-Huda, Al-Shifa. Itu semuanya adalah nama-nama Quran. Salah satunya adalah zikir. Jadi makna daripada hadis ini, majalisuz zikir, hilaqaz zikir, majlis yang dibacakan Al-Quran. Al-Quran dan hadis Nabi sama-sama wahyu dari Allah Azza wa Jal. Tak boleh dipisahkan antara Al-Quran dengan hadis Nabi. Maknanya majlis di rumah Allah, apabila dibacakan dua ini atau wahyu, maka itu adalah taman di antara taman-taman surga. Kita hanya fokus kepada taman surga yang pertama, tapi kita lupa kepada taman surga yang kedua. Makanya bagi kita yang belum dimudahkan oleh Allah masuk ke taman surga yang pertama, masih ada taman surga yang kedua. Dan pahalanya sama-sama bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Apalagi di zaman sekarang ini ikhwatul Islam, zaman di mana ini, mohon maaf ya, ini hanya sekedar cerita. Di mana kalau banyak di antara kaum muslimin yang datang ke tanah haram Madinah, banyak di antara mereka yang tak dimudahkan oleh Allah dapat berkunjung ke taman surga antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Makanya kalau belum diberikan kesempatan datang ke Raudhah, ingat ikhwatul Islam, ambil nilai positifnya. Jangan lakukan semua cara. Kalau tak dapat masuk Raudhah, bolehlah kita beli saja, nanti kita beli apa namanya? Apa dibeli? Apa namanya dibeli itu? Tasrih misalnya. Kalau ini dari negara tak ada masalah. Kalau ini dari kerajaan tak ada masalah. Tapi kalau ini misalnya kita beli, uangnya ke siapa? Bagi siapa? Tak tahu. Bisa dipahami ikhwatul Islam. Kalau negara yang bagi seperti itu tak ada masalah. Kalau kerajaan yang buat tak ada masalah. Tapi kita ambil makna positifnya. Apa makna positifnya? Kalau sekarang belum dimudahkan masuk ke dalam Raudhah, maka itu tanda kemungkinan Allah akan panggil saya lagi ke Madinah agar saya masuk ke dalam Raudhah. Bukankah itu merupakan nilai yang bisa kita ambil? Bukan kita paksakan sesuatu yang tak boleh kita lakukan. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Apalagi sebelum-sebelumnya kita telah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukankah bagi mereka yang telah aku berikan kesehatan dalam fisiknya, sehat. Aku lapangkan kehidupannya. Summa la yafidu ilai la mahrum. Kemudian mereka tidak datang kepada Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang rugi dunia akhirat. Seolah-olah dalam hadis ini disebutkan siapapun yang diberikan kesehatan, kemudian dilapangkan kehidupannya, lancar rezekinya, kemudian tak datang ke tanah haram Makkah Madinah selama 5 tahun, batasnya 5 tahun, kecuali dia adalah orang-orang yang rugi dunia akhirat. Maknanya ikhwatul Islam, jatah kita ini minimal 1 kali 5 tahun. 1 kali 5 tahun mesti kita datang, itu minimal. Maksimal ya kalau bisa 1 kali sebulan, alhamdulillah. Kalau tak bisa 1 kali sebulan ya 2 kali sebulan juga boleh. Artinya ikhwatul Islam, semakin banyak kita datang, apalagi bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita berlama-lama di Madinah? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang sanggup wafat, bukan berlama-lama lagi, selama-lamanya. Siapa di antara kalian yang sanggup wafat di Madinah, maka wafatlah. Bukankah itu hadis Nabi? Maknanya kan ada 2. Selalu kita sebutkan. Yang pertama, selalu datang, selalu. Sehingga dengan dia selalu Allah bagi dia hadiah. Apa hadiah terindah? Wafat di Madinah. Siapapun yang wafat di Madinah, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi-Nya, maka dia akan dimudahkan urusannya di akhirat. Kenapa demikian? Karena Nabi halalkan syafaat untuk dirinya. Kalau Nabi sudah halalkan syafaat untuk dirinya, berarti dia akan dimudahkan urusannya di akhirat. Yang kedua, siapapun yang datang ke kota Madinah, maknanya bisa jadi maknanya, siapapun yang datang ke kota Madinah, jangan 1 hari 2 hari, lama sikit, berlama-lama.
Bisa jadi dengan dia berlama-lama dia wafat di kota Madinah. Makanya Nabi menyebutkan barang siapa yang sanggup wafat di Madinah, falyamut biha, maka wafatlah di sana. Apa maknanya ikhwatul Islam? Ini kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Nabi. Siapapun yang berada di kota Madinah berarti dia sedang menjadi tetangga Nabi, dan kita bangga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di kota Madinah, kita sedang bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan kita semuanya sama. Semoga nanti kita juga bisa menjadi tetangga Nabi di dalam surga. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, selalu yang kita ingatkan ikhwatul Islam, yang selalu kita ingatkan kepada kaum muslimin, bahwa kita sedang bertetangga dengan Nabi, bahwa kita sedang berada di kampung halaman Nabi. Maka salah satu di antara nama kota Mekah dan Madinah ini ikhwatul Islam, di antara salah satu nama Madinah ini apa bahasa Arabnya? Ini apa bahasa Arabnya? Ini tib. Tahu tib? Tib itu minyak wangi. Kalau bahasa kerennya seperti yang tadi disebutkan oleh anak kita, ya apa nak? Nah, ini untuk kamu. Masya Allah. Ini bahasa Arabnya adalah tib. Tib itu ikhwatul Islam, minyak wangi, sesuatu yang wangi. Dan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Thabah atau Tibah, kalau bahasa kitanya. Bukankah kita selalu mengatakan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Thabah, Tibah? Madinah namanya Thabah, Tibah, Darul Hijr, Darul Iman, Darul Abrar, Darul Akhyar, Akalatul Qura, Akalatul Buldan, Al-Mahfudha, Al-Habibah, Zatu Nakhlin, Akalatul Qura, Baladul Rasul, Al-Asima, Al-Balad, Al-Amin. Itu semua adalah nama-nama kota Madinah. Siapa yang bisa ulang? Tapi ikhwatul Islam, salah satunya adalah Tibah. Bukankah Taibah. Kita selalu mendengarkan kalimat Taibah. Apa makna Taibah? Taibah. Innallaha sammal Madinata Thabah. Coba perhatikan hadis Nabi. Sesungguhnya yang namakan Madinah dengan Thabah adalah Allah. Nah, kenapa disebut dengan Thabah? Kenapa disebut dengan Taibah? Apa maknanya? Wangi dengan ibadah, indah dengan kebaikan. Maknanya lakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan di tanah haram, di kampung halaman Nabi. Jangan lakukan sesuatu yang bisa memberikan mudarat kepada kita dan kepada kaum muslimin. Salah satunya orang kita yang berasal dari Nusantara. Orang kita ini ikhwatul Islam paling suka kalau pergi haji dan umrah, di antara salah satu yang jarang ditinggalkan adalah rokok. Makanya kita selalu ingatkan, kalau ingin merokok, jangan di kampung Nabi, di kampung dia saja. Bisa dipahami? Ini kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rokok itu dia wangi atau tidak? Berarti tak patut dilakukan di Madinah. Karena di antara nama Madinah adalah Tibah. Masih ada yang merokok di sini? Insyaallah tak ada ya. Dan semoga Allah mudahkan kita meninggalkannya. Saya tahu kita selalu mengatakan ikhwatul Islam itu berat, karena memang itu kebiasaan, apalagi itu sudah terbiasa, berat sangat, tapi tak mustahil. Apalagi setiap kali kita berada di tanah haram, ingat, mau merokok ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin merokok di tanah haram, maka ingin ada Ka'bah, rumah Allah di dunia. Kita di sini untuk mencari pahala, bukan untuk cari dosa. Di sini ikhwatul Islam, Allah hukum bukan orang yang berdosa. Allah hukum orang yang mau berdosa. Bisa dipahami perbedaannya? Jadi berdosa itu ikhwat Islam bukan berdosa, tapi orang yang baru ingin, yang nak ingin buat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin. Siapapun yang ingin, baru ingin. Ingin itu sudah dilakukan atau belum? Belum, ingin sahaja. Maka dia sudah dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau dia sudah berbuat. Merokok itu berbuat baik atau berbuat jahat tuh? Jawab. Ada yang mengatakan itu baik? Tidak ada. Dan ini kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita mengatakan itu sulit ditinggalkan, tapi tak mustahil. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau panggil diriku datang ke tanah haram Makkah Madinah. Engkau berikan kepadaku kesempatan dan aku tinggalkan ini karenamu ya Allah, dan semoga aku bisa meninggalkan untuk selama-lamanya. Jadikan untuk sedekah. Ambil, buang ke tong sampah. Bismillah, minum zam-zam. Semoga hilang itu dari lisanku. Bukankah itu yang terbaik? Bisa insyaallah ya? Bisa atau tak bisa? Bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Karena ini kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengatakan kalimat ini, siapapun yang ada di kota Madinah, mereka sedang berada di kampung halaman Nabi. Jaga kampung halaman Nabi. Salah satu nama kampung halaman Nabi adalah Thabah dan Tibah. Innallaha sammal Madinata Thabah. Ingat akan hadis ini.
Nabi SAW mengatakan dikala Nabi berada di atas mimbar di dalam Masjid Nabawi, hadhihi tabah, Nabi pukul tongkatnya ke tanah, hadhihi tabah, hadhihi tabah, hadhihi tabah. Dalam riwayat yang lain hadhihi tibah. Maknanya ini kampung yang wangi. Wangi dengan apa? Wangi dengan ibadah. Ibadah itu melahirkan wewangian. Semua ibadah, contohnya ikhwatul Islam, dikala kita melaksanakan ibadah umrah haji, maka kita memakai pakaian ihram. Dan salah satunya kita tak boleh memakai wangian. Sehingga kita akan tampil seperti manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan bau, tapi itu sangat wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa mengeluarkan bau busuk dari mulutnya, tapi itu lebih wangi dari kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah akan melahirkan wewangian. Makanya sesuatu yang bisa menimbulkan bau busuk, jangankan rokok. Kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, Nabi berpesan kepada para sahabat yang ada di dalam Masjid Nabawi, barang siapa yang mendekati pohon ini, fala yaqrabanna masjidana, fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang dekat dengan pohon ini, yaitu bawang merah, bawang putih, jangan dekat, jangan salat di Masjid Nabawi. Itu bawang merah, bawang putih, halal atau haram? Kalau rokok halal atau haram? Terserah. Mau makruh, mau haram, terserah. Tapi mana yang lebih teruk daripada bawang goreng apa? Bawang merah, bawang putih, mana yang lebih teruk? Patut kita lakukan di tanah haram. Maka ingat ikhwatul Islam, jaga-jaga, dan semoga Allah memudahkan kita untuk meninggalkannya. Itu tak ringan, terkhusus bagi kita yang, karena kita ini, itu salah satu aib bagi kita bersama. Kita semua, bukan salah satu orang, semua kita ikhwatul Islam. Dan alhamdulillah kerajaan di sini sebenarnya mereka sudah bagi undang-undang. Biasanya dipasang ya, masalahnya kita tak baca. Masalahnya kita pun kalau baca itu tulisannya bahasa Arab juga. Jadi siapa yang merokok denda 200 rial. Itu sebenarnya. Bahkan banyak kakek-kakek yang merokok di bawahnya. Artinya ikhwatul Islam dia tahu tapi tak tahu makna daripada kalimat ini. Kami pernah ya 1 minggu atau 2 minggu yang lepas, ada seorang yang tua 60-70 tahun, dia sudah pakai tongkat satu langkah. Ini jalannya lain di Masjid Nabawi. Kemudian dikala dia berjalan, kemudian bernafas dulu. Sulit berjalan, sudah pakai seperti roda. Kemudian dia bernapas, isap rokok lagi. Coba bayangkan ikhwatul Islam, itu berat meninggalkannya. Tapi ingat ya Allah, mudahkan aku untuk meninggalkannya, terkhusus di tanah haram Makkah dan Madinah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat kita tersebut untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, atau nasihat yang mungkin berat bagi kita menerimanya, kami mohon maaf. Dan kita selalu berharap, berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami semuanya, dosa orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudari kami, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kami yang ingin pergi ke Mekah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan doanya, jadikan umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada yang meninggalkan tanah haram Mekah Madinah untuk pulang ke kampung halamannya, mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan mereka berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Berikan rezeki berkali-kali datang ke tanah suci, berikan keikhlasan dalam ibadah, berikan istiqamah dalam agama, dan tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.